Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda mikir waktu kita ingat-ingat lagi zaman sekolah dulu, IPS itu rasanya cuma pelajaran hafalan doang ya? Kayak ngapalin nama pahlawan, deretan ibu kota provinsi, atau bikin peta buta yang jujur aja kadang bikin pusing. Nah, tapi gini, kalau kita gali lebih dalam lagi nih, di balik semua hafalan itu sebenarnya ada fondasi yang luar biasa esensial dan dinamis banget buat ngebentuk karakter generasi masa depan kita. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya esensi dari pendidikan IPS ini? Buat bedah materi hari ini, kita bakal pakai pendekatan corong nih. Kita mulai dari melihat landasan hukumnya, terus masuk ke teori ilmu sosial, lanjut ngebahas transisinya ke IPS, bikin perbandingan langsung antara keduanya, dan terakhir, kita bakal intip gimana sih realitasnya di kelas. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu landasan hukum pendidikan. Buat paham kenapa kita harus belajar IPS, kita harus lihat standar tingginya dulu nih, yang udah dipatok sama Pancasila dan UUD 45. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan kita itu ya bukan cuma nyetak anak yang jago jawab soal ujian aja. Misinya jauh lebih berat dari itu. Kita pengen ngebentuk manusia yang beriman, cakap, mandiri, dan pastinya jadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini benar-benar soal ngebangun fondasi moral dan sosial bangsa kita loh. Nah, gimana cara pemerintah ngatur cita-cita besar tadi? Mereka menstrukturkannya lewat 4 standar spesifik dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Ada kerangka kurikulum yang jadi peta jalannya, terus beban belajar supaya anak-anak kita nggak kelelahan di sekolah, terus ada KTSP biar sekolah punya kebebasan nyesuaiin materi sama budaya lokal, dan terakhir, kalender pendidikan yang mastiin ritme belajar tetap sehat sepanjang tahun. Lanjut ke bagian kedua. Apa sih sebenarnya ilmu sosial itu? Sebelum kita bedah isi tas anak SD dan buka buku IPS mereka, mari kita melipir sedikit buat dengerin apa kata para akademisi soal studi masyarakat manusia ini. Coba perhatiin deh, kutipan dari Norma Mackenzie di tahun 1975 ini. Dia bilang kalau ilmu sosial itu mencakup semua bidang yang mempelajari manusia dalam konteks sosialnya. Yang menarik di sini adalah penekanan di kata konteks sosial. Gini aja bayanginnya, kalau ada satu orang sendirian di pulau terpencil, dia itu ya objek kajian biologi. Tapi begitu ada orang kedua datang, terus mereka mulai ngobrol, berinteraksi, atau debat soal bagi-bagi makanan. Nah, disitulah ilmu sosial lahir. Ini murni soal interaksi dan koneksi antar manusia. Dan kehidupan sosial manusia itu luar biasa kompleks dan saling tuntang tindih. Bayangin aja rutinitas pagi Anda. Baru juga keluar rumah, Anda udah harus ngurusin kejiwaan sendiri, menuhin kebutuhan materi dengan beli sarapan, yang mana itu urusan ekonomi, terus patuh sama hukum lalu lintas di jalan, sambil terus berinteraksi sama lingkungan sekitar. Aspek-aspek ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi terjadi berbarengan setiap hari dalam hidup kita. Terus, dengan semua kerumitan dan luasnya teori tadi, pasti muncul dong pertanyaan kritis. Apa sih bedanya teori-teori berat ini sama mata pelajaran IPS yang diajarin ke anak-anak kita? Maksudnya, masa iya kita nyuruh anak umur 8 tahun buat ngebedah teori sosiologi atau kebijakan sosial di dalam kelas? Ya pastinya enggak dong. Disinilah IPS masuk. Poin paling krusialnya ada di kata secara terpadu. Jadi, IPS itu langsung fokus ke masalah praktis di dunia nyata dan nyari solusinya dengan ngegabungin berbagai macam disiplin ilmu sekaligus. Contoh gampangnya gini, daripada misahin sejarah sama geografi, IPS itu langsung ngegabungin keduanya. Anak-anak diajak mikir, kenapa ya kota ini dibangunnya di pinggir sungai? Oh, ternyata posisi geografis itu bikin kegiatan ekonomi dan perdagangannya lancar. Semuanya diracik jadi satu pemahaman yang utuh. Biar makin kebayang, kita masuk ke bagian ketiga, ilmu sosial versus studi sosial atau IPS. Biar nggak ada lagi kebingungan, mari kita jajarin dua konsep ini bareng-bareng. Ibarat dua petarung di atas ring supaya perbedaannya kelihatan super jelas. Pertama, soal objek kajiannya. Ilmu sosial itu ibaratnya suka membelah kehidupan manusia jadi spesialisasi yang detail dan terpisah. Kayak sosiologi perkotaan atau ekonomi makro, yang ujung-ujungnya ngelahirin gelar ilmu baru. Nah, kalau IPS itu justru bertindak kayak perekat. Dia ngumpulin kepingan-kepingan puzzle yang terpisah tadi, terus disatuin jadi satu gambaran utuh tentang realitas masalah di masyarakat, tanpa harus repot-repot bikin cabang ilmu yang baru. Terus, kalau ngomongin tujuan akhir, keduanya beda jalur banget. Ilmu sosial emang dirancang khusus buat nyetak para ahli, profesor, atau peneliti di bidang akademik tertentu. Tapi kalau IPS, nah, tugas IPS ini dampaknya jauh lebih membumi dan langsung kerasa buat kita semua. Tujuannya simpel tapi esensial, nyetak tetangga yang baik,
pemilih yang cerdas, dan warga negara yang peduli serta bertanggung jawab. Pendekatannya juga beda loh. Kita tahu dunia nyata itu berantakan, makanya IPS harus pakai pendekatan yang multidisipliner. Kalau pakar ilmu sosial mungkin cuma ngelihat kemiskinan murni dari satu sudut pandang aja, misal dari angka inflasi. Tapi di kelas IPS, anak-anak diajak ngelihat masalah kemiskinan secara holistik. Oh, ternyata ini dipengaruhi juga sama geografi lahan yang tandus, akses jalan yang susah, sampai adat istiadat setempat. Semuanya dilihat secara utuh. Dan pastinya, usia itu nentuin banget metode belajarnya. Makanya tempat pembelajarannya beda. Fondasi karakter dan empati sosial itu kan nggak bisa ditanam instan pas orang udah dewasa di kampus ya. Benihnya harus disemai dari kecil. Itulah kenapa IPS jadi menu wajib anak SD sampai SMA. Sementara kajian teori yang berat dan abstrak tadi, ya biarin aja itu diurus sama mereka yang udah siap secara intelektual di bangku kuliah. Sekarang kita sampai di bagian keempat, realitas di ruang kelas yang ngebahas tujuan dan manfaatnya. Yuk kita lihat langsung apa yang sebenarnya lagi diperjuangin sama guru-guru kita di sekolah dasar tiap kali bel berbunyi. Di kelas SD itu, ada 5 tujuan utama yang jadi misi besar para guru. Intinya, kita lagi ngebekalin pahlawan-pahlawan cilik kita ini supaya mereka nggak kaget pas nanti terjun ke masyarakat. Lewat latihan pemecahan masalah dan komunikasi, mereka diajarin gimana caranya nengahin konflik sama teman, gimana nyampein ide dengan sopan tapi pede, dan yang nggak kalah penting, ngebangun sikap peduli sama kelestarian lingkungan tempat mereka main setiap hari. Manfaat dari belajar ini bakal kerasa nyata dan seru banget kalau guru bisa jadiin lingkungan sekitar sebagai ruang kelas aslinya. Bayangin deh, guru ngajak murid-muridnya jalan-jalan ke pasar tradisional atau balai desa terdekat. Di situ, anak-anak nganalisis langsung. Mereka belajar gimana tawar-menawar itu muter roda ekonomi, ngelihat gimana sampah di pasar diurus, dan pastinya mereka bisa interaksi sama warga beneran, bukan sekedar menatap huruf-huruf diam di buku teks. Jadi, kalau Anda cuma bisa membawa pulang satu hal aja dari ulasan kita kali ini, tolong ingat definisi yang satu ini. Pada dasarnya, IPS itu bukan arena buat nyetak ilmuwan sosial cilik yang jago berteori, sama sekali bukan. IPS itu adalah laboratorium kehidupan, tempat di mana kita memahat manusia utuh yang gak cuma pinter di kepala, tapi juga peduli dan siap memikul tanggung jawab atas masyarakat dan lingkungannya. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Tanggung jawab di pundak pendidikan dasar kita itu luar biasa besar loh. Kalau ruang kelas IPS itu ibarat miniatur dari negara kita yang sesungguhnya, pertanyaan besarnya adalah, warga negara dengan karakter kayak gimana sih yang sebenarnya lagi kita ciptain hari ini buat ngejaga Indonesia di hari esok? Coba dipikirin. Terima kasih sudah bergabung di ulasan kita kali ini. Tetaplah penasaran dengan dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa